sekalian, terima kasih. Kenapa saya mau menjalankan bisnis ini? Karena ada 5 hal yang membuat saya tertarik dengan bisnis ini. Hal pertama adalah karena halal. Baik produknya maupun sistem pemasarannya sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Itu bagi saya sangat penting. Yang kedua adalah legal, karena berbicara tentang program tabungan berhubungan dengan uang, semua regulasi harus di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, jadi OJK. Yang ketiga adalah program ini bicara tentang life benefit, manfaat hidup. Karena biasanya orang kalau bicara asuransi, bicaranya jangka panjang, bicaranya kalau meninggal, kalau sakit, kalau kecelakaan, udah lupa dengan tujuannya. Malah mereka ujung-ujungnya, gimana Bu Siti, duit saya balik pada tahun berapa gitu. Jadi saya sekarang maunya produknya tabungan, kembali 100% plus manfaat tambahan, ditambah lagi proteksi dari asuransinya gratis. Kemudian yang keempat lagi adalah jangkanya nggak lama-lama. Biasanya kita disuruh nabung tuh 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Ini nggak usah. Nabungnya 5 tahun, dananya balik 7 tahun. Nah, jadi walaupun yang paling dekat dengan diri kita adalah kematian, insya Allah semoga namanya 7 tahun mah kita masih ada gitu ya, secara logika. Walaupun ingat ya Bapak dan Ibu, namanya wafat itu sesuatu yang paling dekat dengan diri kita. Dan yang terakhir adalah program ini bicara tentang tidak perlu kita jualan, tidak perlu kita menjadi agen lalu yang lain jadi nasabah. Nah itu kan bikin capek, betul nggak? Tapi di sini cukup merekrut mitra bisnis saja 3 aja sekali seumur hidup. Pastikan 3 orang itu menduplikasi apa yang kita lakukan. Nah gitu ya. Jadi jadi sangat simple, easy, dan efektif. Next. Nah itu Kang Erwin, apakah Anda punya bisnis jika gagal, modal habis, bahkan ninggalin utang? Next. Kami menawarkan sebagai sebuah peluang bisnis, jika gagal balik modal, jika meninggal dapat santunan, jika sukses dapat income miliaran dan bisa diwariskan. Nah artinya nggak ada resiko di bisnis ini, gitu, dari 3 statement ini. Next. Seperti apa kerja bisnisnya? Next. Nah, Bapak dan Ibu cukup daftar Rp50.000. Setelah itu Bapak dan Ibu menabung di rekening Bapak dan Ibu Rp500.000 per bulan. Rp500.000 dikali 5 tahun berarti 30 juta. Nah, selain itu Bapak dan Ibu nabungnya 5 tahun, tahun ke-7 uangnya dikembalikan 100%. Dapat santunan sebelum 7 tahun terjadi resiko kecelakaan, dikeluarkan 30 juta. Kalau meninggal karena sakit, ada masa tunggu 2 tahun. Nah, jadi intinya begitu ya. Nah, pertanyaannya, Bu Siti, gimana kalau saya pengen balik modalnya nggak nunggu 7 tahun? Nunggunya adalah bulan depannya dong balik modal, boleh? Karena ketika kita ngerekrut 1 orang saja, kita dapatnya 3 tahun komisi. Jadi kalau bisnis lain namanya repeat order, di kita namanya repeat income. Ngomongnya sekali, gajiannya 36 kali. Orang lain nabung 500, tahun pertama kita dapat 70.000, tahun kedua kita dapat 35.000, tahun ketiga kita dapat 17.500. Gimana caranya supaya tabungan kita dibayarin orang lain? Maka rekrut aja 3 orang. 1, 2, 3 gitu ya. Nah, jadi kalau kita rekrut 3, berarti kita dapat komisinya 70.000 dikali 3, 210. Plus kalau kita dapat 3, kita dapat elite booster. Nah, kalau kita terjadi level 50.000, jadi bulan depannya sudah dapat 510.000 gitu ya. Nah, jadi ini udah clear nih, sudah clear. Bulan depannya bayar tabungan dibayarin dari komisi. Karena komisi kita keluar tanggal 15, kita boleh bayar tabungannya sampai tanggal 29. Kan komisi kita duluan yang keluar. Berarti modal kita cuma 550.000 doang. Sekali seumur hidup.
Nah, apa benar Bu Siti? Jangan hiperbol. Benar, saya udah buktiin. Saya join baru 7 hari, modalnya 550.000. Bulan berikutnya komisinya 3,9. Berarti 8 bulan ke depan itu udah gratis saya nabung. Nah, belum lagi bulan depannya dapatnya 10 juta lagi. Bisa jadi 3 bulan berturut-turut, income 30 juta, target 7 tahun, udah nyampe gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini sangat menarik. Simple, easy, efektif. Cuma nyuruh orang nabung doang gitu ya. Next. Nah, bulan pertama ini kita join. Bulan kedua kita mulai cari nih teman yang mau menabung seperti kita. Otomatis 3 orang teman kita punya motivasi yang sama. Gimana caranya tabungan aku dibayarin orang lain. Dia rekrut lagi 3. 3 jadi 9. 9 jadi 27. Kalau sudah 27 orang yang berbicara dari berbagai tempat, itu jaringan nggak bisa dibendung loh Bapak dan Ibu. Dan itu dahsyatnya ternyata sistem network gitu. Saya baru seumur-umur di usia 50 tahun, bekerja 24 tahun, sekarang baru masuk ke dunia jaringan dan bismillah karena halal dan legal ini mau coba buktiin bener nggak nih. Karena upline saya tuh Bang Kimol bisa achieve 200 juta 2 tahun 10 bulan. Nah kita mau coba buktiin. Saya bilang ke suami, ya yang lain 2 tahun 10 bulan. Coba deh kita buktiin 9 bulan bisa nggak gitu. Kan minim-minimnya 50 juta. Nggak salah loh kita jalanin gitu ya. Nah bulan ke-9 saja kita sudah punya peluang income 200 juta. Nah terus kita tanya dari mana Bu Siti? Omset nasional dikali, ada rumusnya yang Bapak dan Ibu ya. Ada rumusnya karena payout kita 32%. Jadi misalnya begini, omset nasionalnya 30 miliar dikali 32% dibagi jumlah orang yang mencapai di jenjang prestasi bulan tersebut. Itu namanya penghasilan kita, jadi 200 jutanya. Pertanyaannya adalah, Bu, kayaknya nggak mungkin deh sempurna. Mungkin ada aja yang nabungnya berhenti di tengah jalan. Mungkin ada orang yang awal-awalnya rajin tapi tiba-tiba di tengah jalan mandek. Ya sudah, anggap aja 50% yang jalankan bisnis ini. 50%-nya gagal, 50%-nya sukses. Masih 200 jutaan kok. Kalau 10% yang suksesnya gimana? Masih 100 juta. Nah ini dia. Bu, 95% gagal. Enggak lanjutin tabungan. Enggak bawa teman lagi. Cuma 5% loh yang aktif. Masih dapat 50 juta kok. Enggak apa-apa. Emang bisnis jaringan begitu. Orang nggak bisa kita paksa seperti apa yang kita mau. Karena setiap orang punya alasan masing-masing dan alasan mereka pasti benar menurut versi mereka. Yang jelas kita harus kuat dengan impian yang kita punya. Apa? Bisnis apa sih sekarang bisa dapat muterin uang 500.000 jadi 50 juta? 50 juta itu kita harus punya uang 25 miliar loh deposito gitu kan. Ya udahlah worth it untuk kita lakukan sebuah kerja keras dalam waktu singkat untuk kita menikmati kemudian dalam jangka panjang. Kenapa kita tidak mentoleransi diri kita untuk kerja keras di awal kemudian selanjutnya lebih cepat kita pensiun. Nah saya begitu. Saya bilang, sudah ya, bismillah. Kita akan kerja keras di 9 bulan pertama. Setelah itu free. Nah, kita toleransi diri kita untuk bisa melakukan sesuatu dan akhirnya menjadi sebuah perubahan jangka panjang. Next. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini adalah yang harus menjadi pedoman kita nih, gitu ya. Nah, saya mah begitu. Jadi jaringannya, aduh Pak Iwan, sekarang yang kiri bagus banget nih, yang tengah biasa, yang kanan sedang gitu kan. Kayaknya kita harus bantu nih yang tengah. Yuk gitu. Justru kita bantu. Database kita masih banyak, skill kita masih ada, kita bantu yang tengah untuk ngedobrak. Toh dengan membantu yang di bawah dia tambah semangat. Ngebantu yang di bawah dia melakukan sinergi kolaborasi sama kita. Dan dengan bantuan itu juga akan berefek kepada pendapatan dan penghasilan kita. Nah, dan yang lebih bagus lagi, di sini tidak perlu seimbang. Hanya di level tim dan leader saja yang harus seimbang. Karena itu sesuatu yang mudah kok dipantau.
Tapi kalau sudah di level 3 itu nggak perlu seimbang untuk bisa mengeluarkan bonus. Kaki lemah boleh, kaki sedang boleh, kaki yang bagus apalagi, ya. Bu Siti harus yang kiri, yang lemah, yang tengah, yang sedang. Enggak, saya aja yang kiri yang kencang banget, yang tengah biasa, yang kanan sedang. Nah, jadi seperti itu. Jadi nggak apa-apa, yang penting 3 jalur ini terpenuhi, gitu ya. Coba lihat king atau queen, harusnya 800, 800, 800 itu kan sulit. Tidak bisa orang itu disamain. Ada yang kencang, ada yang biasa, ada yang sedang. Nah, boleh kok 400, boleh kok yang satu lagi 1,2. Nah, itu kan lumayan 3 kali lipat di jaringannya berbeda. Dan ini yang menurut saya cukup adil. Kenapa? Karena memang tetap perusahaan harus punya aturan juga supaya tidak terjadi jebol dalam hal komisi. Tapi bagusnya perusahaan ini sudah mengeluarkan payout 32%. Jadi 68% untuk tabaru dan untuk dikembalikan kepada investasi nasabah, karena memang ada janji 100% dananya kembali, 32% saja yang dibagi-bagi untuk kita sebagai wakalah bil ujroh. Next. Nah, ini adalah produknya Bapak dan Ibu. Sesimpel ini, sesederhana ini ya. Bapak dan Ibu nabung 500.000 selama 5 tahun, kepesertaannya 7 tahun. Nah, jadi di sini 6 juta per tahun, 7% dapat margin bagi hasil. Ketika Bapak dan Ibu nabung di tahun pertama, tiba-tiba terjadi resiko wafat karena kecelakaan. Maka yang keluar adalah 30 juta plus dana investasi peserta 2.300.000. Itu cair tuh. Jadi keluarnya 32 juta. Bu Siti, kalau meninggal karena penyakit gimana? Ini kan polisnya clean case. Aku masukin orang yang lagi di ICU boleh nggak? Boleh. Masukin aja. Tapi wafatnya harus ditunda ya 2 tahun gitu. Nggak bercanda ya. Jadi masa tunggunya kalau wafat karena sakit 2 tahun. Gitu. Jadi kalau di bawah 2 tahun, maka tabungannya 100% dikembalikan plus dana investasi yang terbentuk di tahun tersebut dikeluarin. Misalnya pada tahun kedua terjadi resiko meninggal, maka cuma 12 juta yang cair plus 7 juta. Yang 30 jutanya nunggu tahun ketiga. Jadi hanya tahun ketiga meninggal karena kecelakaan, karena sakit, itu cair plus nilai tunainya. Pertanyaan berikutnya, Bu Siti orangnya nggak sakit, nggak meninggal kecelakaan, tapi pada tahun ketiga dianya berhenti, kagak mau lanjut, gimana tuh Bu? Oke, kita lihat. Pada tahun ketiga, orang itu udah setor 6 juta dikali 3, 18 juta. Pada tahun ketiga, dia mau berhenti, maka ada nilai tunai atau dana investasi yang terbentuk kurang lebih 13.200.000. Bu, rugi ya? Sudah clear di awal bahwa akad yang dipakai dalam program ini adalah akad wakalah bil ujroh dan akad tabaru. Akad wakalah bil ujroh karena ada biaya komisi agent dan biaya operasional kantor yang harus dibayar. Yang kedua ada akad tabaru, ada biaya proteksi yang harus dikeluarkan sebagai dana tolong menolong sesama peserta untuk menghadapi musibah sesuai dengan prinsip syariah, makanya kita keluarkan sedekah. Nah, gitu ya. Nah, itu akad tabaru diatur oleh Fatwa DSN MUI nomor 53. Nah, jadi yang diterimanya 13,2. Oke, ya sudah itu saja gitu ya. Dan tidak boleh komplain. Makanya kalau ibu cuman mau niat nabung saja, mendingan jangan ikutan di sini. Nabungnya di bank saja. Karena di bank tidak ada potongan komisi, tidak ada potongan asuransi. Kalau di sini kan ada. Makanya disinilah potensi kita cari income. Karena kita dapat wakalah bil ujroh tadi. Kalau kita mah nabungnya di bank aja, ya kita yang referensiin juga nggak dapat komisi. Kita nabungnya di bank aja, kita dapat musibah juga nggak ada yang ngasih santunan. Kalau di sini keren, 3I, investment, insurance, income. Investment, duit tabungan kita dibalikin kok 100%. Tapi tunggu 5 tahun nabungnya, tahun ke-7 dicairinnya. Ada insurannya, iya, kapanpun terjadi resiko dapat santunan ahli waris. Ada income, aduh ibu nggak usah mikirin nabungnya selama 5 tahun kali ya. Bulan kedua aja tabungan ibu dibayarin sama yang lain.
Ibu itu keluar 31 juta juga ibu nabungnya cuma 500.000. Kenapa? Karena bulan kedua juga dari komisi buat bayar tabungannya. Kan seru ya? Gitu. Next. Nah, jadi pastikan tabungannya untuk ibadah umroh. Jadi kita pastikan bahwa niatkan saja saya nabung 500.000 pada tahun ke-7 buat berangkat umroh. Siti 30 juta mah kurang, ya udah tinggal nambahin sedikit. Kan biar punya nilai ibadah tabungannya. Nah, nilai bisnisnya bisa kita pakai buat lunasin utang, beli rumah, bantu orang, dan meraih kebahagiaan. Next. Oke, selanjutnya Kak Ca. Biasanya suka nge-lag ya. Oke, nanti kita akan training impian, sikap, susun daftar nama buat janji follow up pertemuan. Next. Next lagi. Seperti apa nih kita join di perusahaan? Ya sudah, perusahaannya besar, sudah 50 tahun, sudah omsetnya, aset yang dikelola 11 triliun. Padahal cadangan dana yang harus dititip di Departemen Lembaga Keuangan kan cuma 500 miliar. Artinya kuat modalnya. Dan yang paling penting punya Dewan Pengawas Syariah dan prestasi perusahaannya 10 tahun berturut-turut sebagai perusahaan dengan predikat sangat bagus. Next. Perusahaan itu ada 4 kriteria ya Pak, Bu. Pertama sangat bagus, kedua bagus, ketiga tidak bagus, keempat layak tutup. Nah, jadi kita masuk ranking 1 nih, sangat bagus. Dewan Pengawas Syariahnya ada jadi sistem bisnis pemasarannya serta produknya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Pak Muhammad Syakir Sula, Bapak Ibu Siti Makrifah, dan Bapak Mustafa Edwin. Next. Legalitas perusahaannya, karena program ini adalah diproduksi oleh perusahaan asuransi dan produknya syariah, kita terdaftar di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Next. Oke, dan yang paling seru lagi saat ini bisnisnya sudah bisnis digital, lintas provinsi, lintas negara. Jadi orang Indonesia yang ada di Toronto, yang ada di Jepang, yang ada di Singapura, ini pada bisa ikutan. Yang penting mah dia punya rekening komisi aja yang ada di Indonesia. Dia bisa garap teman-temannya yang ada di luar negeri juga, gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, alhamdulillah ini jaringannya seluruh dunia dan Bapak dan Ibu bisa menjalankan bisnis dari rumah. Saatnya kita berkarir dari rumah, income-nya cering masuk rekening. Next. Nah, kita juga kontes-kontesnya sangat mudah ini. Ini 5 juta, 5 juta, 5 juta bukan personal production loh itu. Itu omset jaringan. Kita bisa dapat Star Cruise. Wah, kapal pesiar. Saya pernah naik kapal pesiar seperti ini di Sydney. Ya, waktu itu saya berangkat ke di Australia ya, tapi ini cruise-nya untuk wilayah mana ini? Wilayah Singapura. Ya, di Singapura ya oke lah, masih oke karena keren banget sih Caribbean ya. Oke, next. Uang kita nggak laku loh kalau kita berada di Star Cruise karena 24 jam restorannya buka dan kita gratis. Mau spa juga gratis, mau olahraga, mau ngapain aja gratis. Jadi kita saatnya memanjakan diri itu ya. Perusahaannya kuat, pendukung produknya hebat, sistem bisnisnya dahsyat. Next. Nah, ini adalah ada upline kami gitu ya, Bapak April Tabrani ini. Sebenarnya yang merekrut saya Pak Indra, tapi Pak April juga orang yang layak saya acungin jempol, orangnya punya dedikasi, orangnya humble, rendah hati, dan orangnya juga punya integritas ya. Dia support banget kepada saya dan tim. Oke, beliau sebagai seorang kondektur dan untuk join aja dia nggak punya duit loh. Dia gadein motornya untuk bisa nabung 350.000. Next. Setelah itu dia bulan pertama dapat income 2 juta. Next. Bulan kedua dia punya income 5 juta. Bulan ketiga dapat income 13 juta.
bulan ke-9 dapat income 40 juta, harusnya income dia 50 sampai 200 ya, tapi nggak capai. Tapi 40 juta sebagai seorang kenek oke lah gitu ya. Udah keren gitu. Next. 1 tahun udah 49 juta, jadi income-nya naik terus. Next. Next lagi. 1 tahun 10 bulan sudah 98 juta. Next. Next lagi, next lagi. Next lagi. 2 tahun 10 bulan. Nah, 2 tahun 10 bulan sudah mencapai 200 juta. Yang harusnya 9 bulan dia capai di 200 juta. Masih oke lah gitu ya. Modal 350.000 bisa dapat penghasilan 200 juta 2 tahun 10 bulan dari sejak dia join. Next. Jalan-jalan ke Eropa ya, dan hobinya sekarang nggak ngenek lagi, tapi sudah sudah golep. Wah, keren ya, perubahan hidup yang luar biasa. Next. 4 tahun 9 bulan income dia sudah 300 juta. Next. Nah, kemudian istrinya masih punya 1 akun 200 juta rupiah. Next. Nah, jadi income dia udah 500 juta lebih ya Bapak dan Ibu saat ini, dan dia sudah menikmati hari-harinya hasil dari kerja keras yang dia tanam 5 tahun yang lalu, tapi sekarang berarti udah 10 tahun ya. Karena beliau join 2014 dan sekarang 2024 dia masih eksis dan dia melakukan repeat lagi, memasang akun-akun baru lagi, dan uangnya sudah bertambah lagi di akun-akun barunya gitu. Nah, next. Dan segalanya berubah dalam 5 tahun. Next. Dia juga mengajak teman-temannya Bapak dan Ibu, karena dia kerjanya besar di terminal, yang dia rekrut mantan sopir, mantan satpam, OB, ibu rumah tangga ya. Dan akhirnya hidup mereka pun bersama-sama berubah. Penghasilan mereka rata-rata di atas 300 juta. Next. Orang kecil yang berani berpikir besar. Kalau beliau seorang kenek saja bisa berubah, tentunya kita yang join dengan strata sosial yang lebih bagus harusnya lebih sukses lagi. Next. Jika kita menginginkan sesuatu yang belum pernah kita miliki, maka kita harus bersedia melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Next. Keputusan Bapak dan Ibu hari ini bisa mengubah Bapak dan Ibu selamanya, dan bahagiakanlah orang-orang yang Bapak Ibu cintai. Next. Di mana ada kemauan, di situ banyak jalan. Jika tidak ada kemauan, di situ banyak alasan. Karena alasan Bapak dan Ibu yang gak join itu benar menurut versi Bapak dan Ibu sekalian. Next. Oke. Nah, demikian Pak Erwin yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi betul-betul monggo silahkan menghubungi orang-orang yang mengundang Anda. Bu, mau nanya lagi dong Bu, itu kenapa boleh diambilnya setelah 7 tahun? Apakah itu memenuhi standar syariahnya? Oke, kenapa harus diambilnya 7 tahun Ibu? Kalau diambilnya 7 tahun itu karena seandainya saya pemilik perusahaan. Nah, ini saya pertanyaannya bukan kita sebagai agen, bukan. Ibu, sekarang saya harus puterin uang Ibu bayarnya ngangsur 500.000. 500.000 pun itu aku harus bayarkan komisi agen yang begitu besar. Itu pun aku harus bayarkan biaya tabaru untuk membayarkan cost of insurance. Kemudian pada tahun kelima Ibu baru aja ngumpulin 30 juta. Aku harus balikin semuanya. Jadi aku belum punya waktu untuk bisa muterin uang Ibu supaya minimal kembali 100%. Kenapa? Karena lembaga yang saya punya itu bukan perbankan yang tidak mengeluarkan biaya komisi agen, hanya karyawan saja. Dan
Saya bukan bank yang hanya mengeluarkan biaya admin, melainkan saya harus membayarkan biaya tabaru atau biaya cost of insurance. Nah, oleh karena itu, kenapa harus saya tunggu dulu 2 tahun supaya ada waktu untuk bisa mengelola dana tersebut ke beberapa fund, baik itu deposito syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, serta saham-saham syariah yang kebetulan saham ini terdaftar di daftar efek syariah yang diputar di dalam perusahaan Salim Group. Nah, jadi harus ada waktu untuk bisa memutarkan dana tersebut sehingga dana Bapak dan Ibu kembali 100%. Nah, gitu Bu Eliana ya. Jadi saya sih sangat clear dan masuk akal. Kalau kita nabungnya dicicil, komisi buat orang gede, biaya asuransinya gratis, pada tahun kelima langsung balik 100%, kemungkinan saya sebagai owner perusahaan tidak memiliki kemampuan harus menjanjikan kembali 100%. Dan itu adalah clear antara biminkum ridho sama ridho, dan itu syar'i. Karena Bapak dan Ibu sudah dikasih tahu produknya di awal. Bapak dan Ibu suka dengan produknya dan clear dengan aturan mainnya, ambil, kalau enggak usah. Nah, itulah syariahnya di sana. Bahwa syariah itu ketika kita menandatangani sebuah akad, itu sudah ridho sama ridho di awal. Gitu ya, Bu. Ibu Sulima, ada pertanyaan? Kenapa, Bu? Ya baik, terima kasih Bu Siti, Pak Indra. Oke, baik, terima kasih. Gimana responnya? Segera join ya, Ibu. Kita jadi Khadijah. Khadijah berkarir dari rumah, income cering masuk rekening. Nggak usah banyak keluar rumah, banyaknya di dalam rumah aja jualan, mencari mitra bisnis. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas kehadiran pada pagi hari ini. Terima kasih atas kepercayaannya untuk join bersama kami di grup Kimswood ya. Insya Allah kita bisa sukses bersama. Pak Indra, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.